Status gizi lebih, overweight, dan obesitas pada balita. Gizi lebih pada balita ialah salah satu masalah gizi yang mengancam kesehatan masyarakat. Gizi lebih terdiri dari overweight dan obesitas. Overweight adalah berat badan yang melebihi berat badan normal, sedangkan obesitas adalah kelebihan akumulasi lemak dalam tubuh. Anak-anak yang overweight dan obesitas cenderung gemuk hingga dewasa, dan lebih mungkin mengembangkan penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Beberapa faktor berikut ini turut meningkatkan risiko kenaikan berat badan, yaitu 1. Genetik. Bila kedua orang tua obesitas, sekitar 80% anak-anak mereka akan mengalami obesitas. 2. Pola makan. Pola makan dengan makanan cepat saji mengandung banyak lemak dan gula dan dapat menyebabkan obesitas. 3. Kurangnya aktivitas fisik. Kelebihan asupan tanpa disertai pergerakan menyebabkan obesitas pada anak balita. 4. Pemberian susu formula. Balita yang mengkonsumsi susu formula sebelum umur 6 bulan berisiko untuk mengalami kegemukan. 5. Tidak cukup tidur. Kekurangan tidur dapat menyebabkan rasa lapar tidak terkontrol dan memicu obesitas. 6. Faktor keluarga. Keluarga yang sering memberikan jajanan dan makanan kalori tinggi berisiko menaikkan berat badan anak. 7. Faktor sosial ekonomi. Peningkatan pendapatan dapat mempengaruhi pemilihan makanan menjadi makanan praktis dan siap saji sehingga mutu gizi tidak seimbang. Tanda-tanda penderita obesitas. A. Paha tampak besar, tangan relatif kecil dengan jari-jari yang berbentuk runcing. B. Kelainan emosi raut muka. Hidung dan mulut relatif tampak kecil dengan dagu yang berbentuk ganda. C. Dada dan payudara membesar. D. Perut membuncit dan menggantung. E. Lengan atas membesar. Selain tanda tersebut, sering juga ditemukan gejala yaitu A. Gangguan pernafasan dan sesak nafas. B. Nyeri punggung, terutama di daerah pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. C. Kelainan kulit. D. Keringat lebih banyak. E. Edema di sekitar tungkai dan pergelangan kaki. Tata laksana. 1. Pengaturan makanan. Pemberian makanan sebaiknya disesuaikan dengan usia dan kebutuhan gizi anak. A. Pada bayi, pemberian ASI eksklusif diberikan ketika bayi berumur 0-6 bulan. Makanan padat tidak boleh diberikan kurang dari 4 bulan. B. Anak usia prasekolah 1-3 tahun. Pada usia ini, tidak perlu diberikan pengurangan kalori dari kebutuhannya. Pengurangan kalori di bawah kebutuhan dapat menimbulkan defisiensi zat gizi yang mungkin dapat menghambat tumbuh kembang anak yang masih besar, terutama tumbuh kembang otak. Hindari makanan gorengan dan penambahan lemak, hindari penambahan gula dan pemanis buatan. Berikan sayuran setiap makan dan buah untuk makanan selingan. C. Anak usia sekolah 4-6 tahun. Hal-hal yang dianjurkan sama dengan anak usia prasekolah. D. Anak usia remaja. Target penurunan berat badan dapat direncanakan setiap kunjungan. Biasanya 1-2 kg per bulan. Penurunan asupan kalori diberikan secara bertahap, sekitar 300-500 kalori. 2. Modifikasi perilaku. Monitor diri sendiri. Anak dilatih untuk memonitor asupan makanan dan aktivitas fisik. Stimulus kontrol. Bermacam-macam kejadian yang memicu keinginan makan atau makan berlebihan. Contohnya, makan sambil menonton TV. Perubahan perilaku. Contoh kebiasaan makan cepat dirubah perlahan-lahan. Memberikan imbalan apabila anak berhasil menurunkan berat badan. Teknik perilaku kognitif. Mengembangkan teknik pemecahan masalah seperti merencanakan untuk situasi berisiko tinggi, misal pada rencana liburan atau pesta. 3. Aktivitas fisik dan olahraga. Frekuensi olahraga 3-5 kali per minggu. Dengan lama olahraga, pemanasan 5 menit ditambah 30-40 menit olahraga. Jenis olahraga sesuai dengan hobi anak, menambah kegiatan atau aktivitas fisik seperti berangkat sekolah dengan jalan kaki dan mengurangi aktivitas yang pasif. 4. Partisipasi orang tua.
contoh yang terbaik bagi anak. Penelitian mendapatkan bahwa kelompok anak dan orang tua yang ikut berpartisipasi, berat badannya turun lebih banyak dan tetap stabil. Pencegahan. Program pola makan yang benar. Terjadwal dengan pola makan besar 3 kali per hari dan camilan 2 kali per hari. Diberikan air putih di antara jadwal makan utama dan camilan, serta lama makan 30 menit per kali. Dampak. 1. Komplikasi kesehatan, antara lain gejala pradiabetes, sindrom metabolik, gejala asma, gangguan tidur, hepatik steatosis, pubertas lebih awal. 2. Gangguan pertumbuhan muskuloskeletal, antara lain SCFE, penyakit Blount, patah tulang, flat feet atau kaki mudah lelah, dan gangguan koordinasi. 3. Masalah dalam interaksi sosial. Anak yang mengalami obesitas cenderung mendapat stigma dan kurang diterima di lingkungan sosial seusianya. 4. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis dari anak dengan obesitas merupakan hasil dari stigma dan diskriminasi sosial, di antaranya minder, masalah perilaku dan gangguan belajar, dan depresi.